Welcome to the story. Kisah unik Abu Nawas obati pangeran yang sakit parah cuma pakai sebuah cerita. Inilah kisah unik Abu Nawas bisa mengobati pangeran yang sakit parah cuma pakai sebuah cerita. Berawal dari masyarakat mendapati putra mahkota Baginda Raja sedang jatuh sakit. Banyak tabib yang didatangkan ke istana untuk mengobati sang pangeran, tetapi tidak satu pun yang berhasil menyembuhkannya. Akhirnya pihak istana mengadakan sayembara bagi masyarakat. Siapa saja yang bisa menyembuhkan pangeran akan mendapat hadiah dari raja. Meskipun bukan seorang tabib, Abu Nawas mengajukan diri dan yakin bisa menyembuhkan sang pangeran. Saya membutuhkan seorang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri, ucap Abu Nawas. Orang tua yang diinginkan Abu Nawas pun didatangkan oleh raja. Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan, pinta Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua tersebut menyebutkan nama-nama desa di bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja merasa heran. "Kamu didatangkan ke sini bukan untuk berlibur," kata raja. Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis di desa sebelah utara negeri ini, kata Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja pun bertanya, "Bagaimana kau tahu?" Ketika nama-nama di desa seluruh negeri disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras ketika mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu," jelas Abu Nawas. "Kalau tidak," ucap raja ragu-ragu. "Cinta itu buta. Kalau kau tidak diobati kebutaannya, pangeran akan mati," jawab Abu Nawas, yang sarannya seketika diterima oleh raja. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Abu Nawas malah kegirangan gagal dapat jabatan tinggi. Kisah Abu Nawas malah senang kegirangan gagal dapat jabatan tinggi berikut ini sangat menarik diketahui. Berawal satu hari, Baginda Raja mengadakan rapat dengan semua menteri. Baginda Raja meminta pendapat terkait Abu Nawas yang akan diangkat menjadi qadhi atau hakim. "Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat menjadi qadhi?" tanyanya kepada para menteri. Wazir atau Perdana Menteri berkata, "Melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja menjadi qadhi." Pasalnya, wazir beberapa kali mendapati tingkah laku tidak waras dari Abu Nawas. Menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat yang sama. "Tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila. Karena itu dia tak layak menjadi qadhi," ungkap para menteri tersebut. "Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 hari. Karena bapaknya baru saja wafat, jika ia tidak sembuh-sembuh juga,
Bolehlah kita mencari kodi yang lain saja, ucap raja. Setelah lewat 1 bulan, Abu Nawas masih dianggap gila. Maka Raja Harun al-Rasyid mengangkat orang lain menjadi kodi atau hakim untuk penghulu kerajaan Baghdad. Konon dalam satu pertemuan besar, ada seorang bernama Halan yang sejak lama berambisi menjadi kodi. Halan mempengaruhi orang-orang di sekitar raja untuk menyetujui ia diangkat menjadi kodi. Sehingga saat Halan mengajukan diri menjadi kodi, mudah saja raja menyetujuinya. Begitu mendengar Halan diangkat menjadi kodi, Abu Nawas mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, aku telah terlepas dari bala yang mengerikan. Tapi sayang sekali, kenapa harus Halan yang menjadi kodi? Kenapa tidak yang lain saja? Ungkap Abu Nawas, mengucap syukur sekaligus penyesalan. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Abu Nawas kerjai jin usil dapat hadiah istri cantik. Kisah Abu Nawas mengerjai balik jin usil dapat hadiah istri cantik. Bermula dari Abu Nawas suatu hari pergi ke hutan untuk mencari kayu. Ia membawa kapak yang sudah usang sebagai alat untuk mempermudah pekerjaannya. Sayangnya kapak miliknya itu malah jatuh ke jurang. Melihat Abu Nawas sedang panik dan bingung karena kapak satu-satunya jatuh ke jurang, jin itu langsung berubah jadi seorang kakek-kakek. Jin yang menjelma jadi kakek itu langsung menanyakan apa yang sedang terjadi. Lalu Abu Nawas mengatakan kalau kapak miliknya jatuh ke jurang dan kesulitan mengambilnya. Kemudian kakek itu menawarkan diri membantu mengambil kapak milik Abu Nawas. Namun kapak yang diambil sang kakek dari dalam jurang terlihat berbeda, berlapis emas dan sangat mewah. Apakah ini kapak milikmu, nak? Tanya kakek. Bukan, kek, ujar Abu Nawas. Lalu kakek itu langsung menggantinya lagi. Kali ini kapak yang tidak kalah mewah, yaitu dilapisi intan permata sehingga terkesan mewah sekali. Apakah itu kapakmu, anak muda? Kata kakek itu. Bukan, kek, kapak saya jelek dan berkarat, terang Abu Nawas. Kakek itu pun berkata dalam hatinya bahwa Abu Nawas ini memang berkata jujur. Sebelum memberikan 2 kapak mahal tadi, kakek itu bertanya kepada Abu Nawas, mengapa tetap ingin kapaknya yang sudah usang itu? Aku tidak mau mengambil yang bukan hak saya, kek. Aku adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang aku miliki. Bagiku kapak jele ini adalah rezeki yang luar biasa, karena bisa memberikan nafkah yang halal, ucap Abu Nawas. Setelah pulang dari hutan, Abu Nawas langsung mencari istrinya. Di semua sudut ruangan ia cari, namun istrinya menghilang secara misterius. Lalu kakek itu datang kepada Abu Nawas dan bertanya apa yang sedang ia cari dan menawarkan diri untuk membantunya. Abu Nawas mengatakan kalau istrinya hilang secara misterius dan hanya meninggalkan pakaian kotor. Tenang, aku akan membantumu dan pasti menemukan istrimu, ujar sang kakek. Tiba-tiba Abu Nawas teringat kalau kakek itu yang ditemui di hutan saat kapaknya masuk ke jurang dan memberikannya 2 kapak yang sangat bernilai. Wah, rupanya kakek ini ingin menguji kejujuranku lagi, kata Abu Nawas dalam hatinya. Kakek itu lalu datang membawa wanita yang sangat cantik dan bertanya kepada Abu Nawas apakah benar orang itu adalah istrinya. Abu Nawas melihat dari ujung kepala sampai kaki. Apakah benar wanita ini adalah istrinya?
"Benar, Kek, ini istri saya," katanya. "Bukan, ini bukan istrimu. Kenapa kau tidak jujur? Katanya hidup harus penuh rasa syukur," ucap kakek. Lalu Abu Nawas menjelaskan, jika ia mengatakan ini bukan istrinya, kejadian yang sama akan seperti kapak. Kakek itu nanti akan membawa satu wanita cantik lagi. Namun kau akan memberikanku dua wanita cantik itu lagi, sama seperti kapak, terang Abu Nawas. Jin yang menyerupai kakek itu langsung tertawa terbahak-bahak. Ia tidak menyangka kalau Abu Nawas bukan hanya jujur, tapi juga cerdas.